Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan memenuhi permintaan dari teman kita, salah satu teman kita, untuk mendampingi beliau membuat odading atau roti goreng dan cakwe. Nah, nanti hasilnya seperti apa, jadi kita bisa evaluasi nantinya. Jadi sudah jadi atau belum prakteknya beliau, yang awalnya melihat dari YouTube, kemudian secara langsung saya disuruh mendampingi. Jadi kalau ada kekurangan nanti ya kita perbaiki ya teman-teman, seperti apa. Dan karena ini baru proses, namanya belajar itu kan proses untuk teman-teman yang tidak langsung hasil yang bagus, tapi bagaimana nanti memperbaiki di pembuatan berikutnya. Oke teman-teman, ikuti dan saksikan tayangan-tayangan ini ya teman. Wijen kira-kira ini 4 genggam lah, ambil 4 genggam. Kita mulai dari membuat gula tengah ya teman, karena ini menjadi proses dasar kita untuk membuat odading nantinya ya teman. Jadi ini kita mencampur wijen, terus apa guys. Nah itu diaduk terus sampai rata, agak mencair. Nah, tambah sedikit banget, oh banyak kan. Nah oke, diaduk. Nah setelah gula lagi rata kan, terus baru tepung terigu. Nah, jadi kita membuat gula tengah ya teman-teman, gula tengah dengan ukuran kira-kira setengah kilo. Kemudian setelah rata baru tepungnya dimasukkan, semua baru diaduk sampai rata. Sebentar nggak gula tengah. Terus sampai rata, terus diangkat aja. Nah itu maksudnya langsung putar. Di proses membuat gula tengah ya teman, setengah kilo gula sampai rata, terus dinaikkan semua, jadikan satu semua adonan. Nah, gitu. Nah itu pas dengan itu. Nah, ini dibersihkan ya teman-teman. Ini sudah jadi. Kalau membuat gula halus itu lebih simpel, lebih mudah seperti ini. Tapi ingat ya teman-teman, gula tengah ini tidak bisa langsung kita pakai. Ini biasanya kalau harus minap atau minimal 3 jam atau 4 jam kemudian baru bisa kita gunakan. Jadi sementara, nah untuk agar gula ini kan, ini kalau dipegang itu kan ambiar ya, seperti ini ambiar, belum bisa menyatu. Nah, sudah 3 jam atau 4 jam ke sana, bahkan 2 hari 3 hari, itu sangat bagus ya teman. Jadi seperti ini prosesnya teman-teman. Ini sudah jadi untuk pertama kita membuat gula halusnya. Oke, kita lanjut ke yang lain. Ini untuk persiapan ya teman-teman. Jadi kantong kresek itu dilesin minyak. Jadi adonan, bukan adonan ini ya, campuran gula tengah ini itu pun nggak halus, masukkan ke plastik gitu, seperti itu. Jadi besok itu ataupun 3-4 jam kemudian gula tengah ini akan semakin menyatu, semakin bagus gitu kan. Dan memang tidak bisa kalau dipakai sekarang, dipaksakan bisa, cuma hasilnya kurang karena ditarik pun akan susah ya teman. Bisa saja langsung dipakai seperti itu. Nah setelah itu diikat baruan kan, diikat bisa untuk nanti kita pakai, atau 3-4 jam setelah ini kita pakai. Oke, seperti itu teman-teman buat gula halus. Nah teman-teman, untuk awal kita akan membuat adonan bolang-baling ya, atau roti goreng, atau juga odading ya teman-teman. Jadi dengan bahan 1 kilo apa saja yang kita gunakan ya teman-teman. Nah ini dengan tepung terigu cakra kembar teman-teman, yang seperti ini yang serbaguna roti dan mie yang hijau teman-teman. Oke, kemudian langkah berikutnya diratakan. Ini gue ciduk enak. Jadi untuk membuat ya teman-teman, kita usahakan
kita diratakan ini fungsinya apa nanti, karena kita akan mengadon, buat adonan itu kan manual dengan mixer ya. Jadi ini diratakan, kemudian dikasih lubang tengah gitu kan. Fungsinya apa? Untuk cepat, pertama untuk menaruh bahan-bahan ya, bahan-bahan, kedua untuk agar kita tuh ngembangnya cepat, lebih cepat seperti itu. Nah seperti ini. Nah setelah itu ambil gula. Jadi dengan sekilo tepung terigu ya teman-teman, kita beri gula pasir itu satu, karena ini ada seperapatan, dibagi dua saja teman-teman. Nah, bagi dua saja, jadi sekitar 1 on lebih ya, karena ini kita ukurannya dengan manual ya teman-teman. Oke, berikutnya beri mentega. Kita beri mentega sedikit saja, sekitar 50 gram ya, sudah cukup. 50 gram kurang sedikit ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Oke. Jadi kita beri ini, kemudian bahan yang lain, pengembang atau ragi instan itu jangan sampai lupa. Jadi ragi instan, jadi kalau bikin odading ya teman-teman, tepung, kemudian gula pasir, mentega itu pokok, kemudian satu lagi yang paling pokok juga adalah nyawanya, itu adalah ragi instan ya teman-teman. Jadi kita beri seberapa ya, nanti kita beri sedikit saja teman-teman, jangan terlalu banyak. Nah karena ini ragi instan yang bungkusan belinya, sudah cukup buangan ini. Nah kita beri setengah sendok kurang ya teman-teman, seperti ini terus semua. Nah kemudian kalau kita tentunya rasa ya teman-teman, rasa itu tumbuh dari susu bubuk kita beri. Kalau teman-teman ingin enak lagi, dikasih susu kental manis, tapi kita hanya menggunakan susu bubuk. Di sini menggunakan denkau ya teman-teman, seperti ini. Jadi untuk takarannya biasanya saya itu dari 1 kilo itu 1 sendok susu bubuk ya teman-teman. Apalagi kalau denkau ini kan sangat berasa ya teman-teman, jadi menggunakan 1 sendok. Nah seperti ini, ini saya gunakan seperti itu. Kalau ingin lebih enak lagi tidak apa-apa, lebih diperbanyak. Di sini ya teman-teman akan ditambah, karena biasa saya tidak menggunakan, tapi ini kita akan ditambah SP ya teman-teman, semacam opalet ataupun apa, kita beri sedikit saja. Oke, nah sedikit saja teman-teman ya. Ya kalau ditambah tidak apa-apa untuk penghalus, kan karena opalet ini untuk fungsinya untuk menghaluskan ya teman-teman, seperti ini. Kemudian satu lagi pengepuk atau brief import. Nah kita beri di sini kayaknya backgreen plus ya teman-teman. Jadi backgreen plus yang kita gunakan. Sudah dibuka belum? Sudah. Aja. Aromanya sudah. Kemudian telur, kita beri telur 1 butir ya teman-teman. Nah kita beri telur 1 butir. Oke. Mas kasih garam ya teman-teman. Kasihkan sedikit saja teman-teman untuk menambah rasa. Oke seperti itu. Dan kita akan mulai memberikan air ya teman-teman. Nah untuk sekilo biasanya itu kan coba kita beri ke situ. Jadi kita beri sekitar 150 ml dulu ya teman-teman airnya. Ini hanya perkiraan ya teman-teman, tapi kita praktekkan dengan seperti ini. Oke semua bisa. Nah cara mengadonnya itu adalah kita ambil tengah dulu, jadi ratakan tengah dulu, cara pengembang, gula dan bahan-bahan lainnya supaya menyatu ya teman. Jadi sampai tercampur semua. Aromanya sudah tercium ya. Oke, kita adon sampai merata. Nah ini kan sudah merata ya teman. Kemudian langsung diambil, diputarkan, langsung dimasukkan sedikit-sedikit. Nah gitu, putar itu sambil diaduk. Nah sambil diaduk tengah. Nah gitu kan, sambil kita ngambil yang pinggir-pinggir semua dan semua diputar gitu. Itu untuk
cara seperti ini ya teman, agar cepat mengembang. Jadi nanti kita kelihatan kurang air atau tidaknya, nanti kelihatan di sini. Kalau sudah tercampur semua, usahakan langsung tercampur semua. Ini teknik untuk agar cepat mengembang. Nah, di sini nanti kelihatan ya teman, kurang air atau tidaknya. Sepertinya kurang air. Terus diaduk dulu. Oke, kita tambah air ya teman. Ternyata kurang air. Ya diaduk lagi. Ternyata ini harus sekitar 200 ml. Terus agak ditekan ya. Nah. Oke, seperti ini ya teman. Sepertinya. Sampai rata nih. Terus naikkan semua. Nah seperti ini ya teman, sudah mulai merata. Kita aduk terus seperti itu. Jadi teman-teman ya, ini sudah jadi, adonan sudah jadi dan sudah ngembang. Tapi memang dibikin tidak terlalu karis ya teman-teman, sudah cukup sedengan lah seperti ini. Nah ini hanya waktu sekitar 10 menitan lah teman-teman, ini sudah jadi, dan kita siap untuk kita tahan dulu ya, agar posisinya lebih ngembang lagi kan, seperti itu. Oke teman-teman, simak terus ya. Ini posisi sudah selesai ngadon teman-teman. Kalau teman-teman ingin dibuat lebih kalis lagi tidak masalah, tapi seperti ini pun sudah jadi. Jadi ini kita metode kalau untuk jualan ya teman-teman, untuk mempermudah, ini dipotong menjadi 2, disamaratakan, dipotong 2 sambil diangkat sebelahnya, tangan sebelah angkat. Nah, kita bagi 2 ya teman-teman, untuk mudah nanti kita menumpuknya seperti itu. Dan untuk mengikuti jauh tidaknya tempat jualan nanti teman-teman ya, kalau jauh kan nanti dia maksimal ngembang di dalam plastik seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan, kita jadi 2, nah ikat seperti itu ya, jangan terlalu kencang. Nah kita belah ini, kita masukkan dan kita tunggu. Nanti kan kalau bio jualan biasa setelah ngaden gini teman-teman, kita siap-siap mandi segala macam sambil kita tempat jualan, nanti sudah maksimal ngembangnya seperti itu. Oke, ini satu metode yang kita gunakan. Ini sudah jadi, kita masukkan ke dalam plastik ya teman-teman. Kita membuat bumbu untuk cako ya teman-teman. Jadi kita gunakan bawang putih ini untuk sekilo teman-teman ya. Bawang putih sekitar 5 siung atau 6 siung ya teman-teman. Nah kemudian garam kasar 1 sendok ya. Oke, semua. Nah, pokoknya untuk ukuran 1 kilo itu 1 sendok bawang ya, 1 sendok garam kasar ya teman-teman. Jadi langsung diulek saja. Nah, kita haluskan ya teman-teman. Jadi kita haluskan. Ini ya teman-teman. Nah ini bawangnya sudah halus teman-teman, sudah diulek ya, sudah dihaluskan. Tinggal kita menyiapkan bahan. Nah satu untuk menjadi perhatian teman-teman, sudah pernah saya jelaskan bahwa kandungan dalam bawang putih itu sangat riskan untuk sebuah adonan. Jadi karena ini membuatnya mendadak mas, jadi kita caranya agar ini kan pembelajaran mas, bawang putih itu kalau untuk langsung bikin itu membuat adonan gagal, karena memang ada zat yang terkandung dalam bawang sehingga mematikan ragi instan. Jadi solusinya apa? Jenengan ini masukkan ke dalam gelas atau dalam gelas, atau yang plastik aja supaya tahan panas. Nah seperti ini. Nah ini karena kita dadakan ya teman-teman membuat bumbu, jadi untuk menghindari agar tidak gagal, nah seperti ini. Nah, sudah dimasukkan ke wadah, gayung atau gelas ataupun kobokan ya teman, ataupun ini dikasih air panas mas. Ya kasih air panas. Nah ini untuk menghindari gagal ya teman, karena kalau ini pengalaman saya pribadi, kalau bawang putih langsung diulek di sini
saya tidak paham ada zat terkandung di dalam bawang ini sehingga nanti seperti membunuh ragi instan, jadi sehingga tidak ngembang. Jadi kita kasih masukkan air panas ya teman-teman, terus semua mas. Nah itu diudek mas di ya udah ini biarkan sebentar ya teman. Dan menyiapkan bahan-bahannya, kita menakar ya teman untuk membuat 1 kilo ini dengan ini untuk cakwe ya teman-teman, untuk cakwe. Jadi ini bahannya 1 kilo juga dengan cakra kembar ya teman-teman. Nah teman-temannya tepung terigu itu ada 3 grade, yaitu berprotein tinggi seperti cakra kembar ini, kemudian yang sedang itu contohnya seperti segitiga ini ya teman-teman. Nah, kemudian ada yang protein rendah ya teman, banyak sekali ya teman, seperti rencana merah dan lain-lain seperti itu. Oke, kita proses berikutnya. Oke, kita proses ya teman. Jadi kita kembali kita ratakan, tengahnya dikasih lubang ya untuk bumbu-bumbunya. Nah, kalau sudah bumbunya kita masukkan ya, dari mulai mentega kita masukkan dulu dengan ini ya, mentega seperti tadi. Jadi kita tidak pakai takaran timbangan, hanya manual ya teman-teman, seperti ini. Nah, oke, sedikit lagi mas, sekitar 50 gram guys ya. 50 gram ya, 50 gram. Kemudian untuk tambahan lebih enak rasa, kita kasih gula pasir ya, itu sedikit aja, 1 sendok untuk membantu proses pengembangan juga gula ini teman-teman. Oke sudah. Nah, kemudian kita tambahkan bumbu lain seperti apa namanya, masako kalau ada mas, kasih mas 1 atau setengah. Ukuran standarnya tuh 2 kilo kasih 1 ini, jadi ini kasih setengah. Nah ini oke. Kita kasih masako, kalau mau lebih gurih lagi, lebih enak lagi, kita kasih penyedap rasa seperti micin atau apa ya teman. Nah, kita kasih micin ya teman, sedikit saja. Oke, penambah saja, ini bahan tambahan ya teman. Kemudian pengembang, jangan lupa pengembangnya karena itu menjadi hal pokok dilak. Nah, kita kasih pengembang atau ragi instan. Oke, sudah mas. Oke, segitu ya teman-teman untuk sekilo. Kemudian kalau mau kita tambahkan pengempuk tadi atau apa namanya, backgreen plus, kita tambahkan backgreen plus. Nah kita tambahkan backgreen plus. Nah sudah oke. Mas, kebanyakan tapi enggak apa-apa, kita tambah backgreen plus. Kemudian nggak usah, ini setelah ini bumbu berarti sudah ya teman, karena memang kalau cakwe itu lebih simpel ya teman-teman bumbunya. Ini sudah. Kemudian ini tadi mas masukkan, diudek dulu. Jadi untuk air teman-teman, kalau tepung cakra tadi lebih meresap, kemudian ukuran untuk membuat cakwe itu lebih banyak. Tadi kalau umpamanya 200 ml ya tadi, mililiter, ini mungkin 200 ml. Masukkan sih mas, masukkan, kemudian tambah air lagi, tambah air. Nah, seperti ini ya teman. Tadi bawang yang sudah kita kasih air panas kita masukkan, terus nah, terus nah kita mulai membuat adonan teman, seperti tadi. Jadi seperti tadi atau seperti membuat odading, kita ratakan tengahnya dulu. Cara untuk ataupun teknik ya teman, supaya lebih cepat mengembang. Jadi kalau membuat apa, meremas di tengah ini ya teman, kalau dia terlalu lama dia pasti akan mengembang lebih dahulu, tapi kalau sebentar itu nanti ngembangnya pas kita setelah adonan jadi. Nah itu pilihan teman-teman, tapi sebaiknya jangan terlalu ngembang dulu ya, karena itu akan payah atau kesusahan kita nanti pas ngesap ataupun meratakan nanti, atau pas motong-motong. Nah setelah rata kita ambil langsung seperti itu, kita ambil pinggir-pinggirnya seperti tadi, jangan terlalu lama singkapannya. Nah seperti itu langsung diaduk, nah sampai semua rata.
Nah ini sudah mulai kelihatan ya teman, kurang air atau tidaknya nanti. Nah, tadi sekitar 200 ml yang kita beri, sepertinya ini masih kurang karena standarnya 250 ml ya sepertinya teman. Kita aduk terus ya teman, ratakan terus sampai merata. Jadi sudah mulai kelihatan kurang air atau tidaknya teman. Nah, ini masih kurang ya. Nah, kita aduk terus ya teman sambil ditekan seperti ini. Nah, terus jadi sampai kalis ya teman. Nah jadi kita tekan ya teman-teman sampai seperti ini, kita tekan terus seperti ini, itu mempermudah kita membuat adonannya. Nah, cara membuat adonan ya teman-teman, kita putar sambil menekan. Sudah hampir kalis ya teman-teman. Jadi waktu membuat adonan ini sekitar 10 menit saja karena ini bahan sedikit ya, hanya 1 kilo. Jadi nah sudah kelihatan sudah mau jadi ya teman. Nah, tinggal dikit lagi. Nah adonannya sudah mulai jadi ya teman-teman, jadi seperti ini. Nah, sudah kelihatan jadi, tinggal mau dikaliskan atau sedang standar seperti ini teman. Kalau ini pun sudah bisa untuk diratakan, dan sama seperti odading atau roti goreng tadi ya teman. Setelah jadi seperti ini kita masukkan ke dalam kresek yang diolesi minyak karena untuk mempersiapkan kita jualan tadi seperti itu. Tadi ya teman-teman, kita masukkan ke dalam kantong plastik yang sudah dioles minyak sambil kita menunggunya untuk persiapan ke tempat jualan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Caranya numpah miring ini nah. Oke, kita masukkan ke dalam kaso ya atau pesek gitu ya. Kita bersihkan. Ini diambil lah ya. Nah, kita ikat, biarkan sambil kita persiapan yang lain. Teman-teman, kita mempersiapkan untuk meratakan ya, untuk membuat potongan odading terlebih dahulu di meja teman-teman ya, seperti ini. Oke, sudah mas, ini salah satu. Nah, jadi cara kita belajar teman-teman ya, setelah tadi yang sudah kita pisahkan yang jadi dua, kemudian ini sudah dirata, masih dijadikan segi 4, jangan terlalu lebar. Oke, ini sekarang pakai ini kayak memang bukan oke, dibentuk segi 4, nggak usah terlalu tipis. Terus diratakan, bantu dengan scrap ya, kita bentuk segi 4 ya teman. Sebagai sampel, nggak usah terlalu, yang penting rata kira-kira rata. Nah, kan sudah bentuk segi 4, kemudian kita ratakan. Nah, ini untuk lapisan yang satu ya, lapisan pertama. Kemudian ini kalau sudah rata mas ya, jangan terlalu melebar ya, jangan terlalu tipis. Kalau terlalu tipis tidak ngebentuk, nanti pasti dipotong. Berarti kan setengah ini, satu ini setengah kilo teman-teman ya. Nah setelah itu kita meratakan gula tengah atau gula halus. Ini keluarkan. Nah ini gula halusnya kita ratakan ini aja mas. Terus nah,
Ini gula halus ya teman, atau gula tengah. Nah fungsinya apa botol ya teman, untuk mempermudah kita gunakan botol, jangan sampai lengket ya, di rata, tapi harus lengket bawahnya, dibantu sama botol ini untuk mempermudah ya teman. Nah diolesinya ya. Jadi ratakan terus ya teman-teman, gula tengahnya ini sampai rata. Nah setelah rata ini teman-teman ya, olesi tepung dikit, nah itu biar nggak lengket. Kemudian ini dilipat untuk dinaikkan di sini, ataupun kalau banyak dilipat dulu baru ditumpangin. Nah kita tutup sampai rapat mas, sampai rapat, tutup sampai rapat gini ya, ratakan ya. Serta sambil ditarik biar rata, karena nanti kebanyakan ini, kalau kebanyakan juga gulanya terlalu tebal di gorengan juga akan mempengaruhi. Nah sambil tarik ini mas, pinggir-pinggirnya, jangan dipaksakan untuk semua, ada lebihnya di ini kan pinggirnya, paham kan, sudah bisa kan. Nah selebihnya dipotong, buang begini, ikuti garisnya, pasnya. Oke, lebihnya kita potong ya teman. Nah, sampai semua ya. Nah, sudah kita potong, kita ambil ya teman. Ya kita masukkan plastik ini, sisanya buat besok lagi, kalau mau bikin tambahan buat besok nggak apa-apa. Jadi kita gunakan yang bisa untuk menutup ini aja ya. Oke, ini sudah ya teman. Kemudian kita yang satu lagi. Nah jadi kita mengoles satu lagi pelan-pelan nih mas, supaya jangan terlalu lebar nanti numpahnya. Nah supaya nanti jangan terlalu jadi rata mas, dikasih tepung terigu bawah-bawahnya begini kan, supaya tidak lengket bawahnya. Oke, terus bentuk segi 4 lagi, seukuran itu. Yang penting nanti bisa diratakan tengahnya mas, ratakan tengahnya. Nah diratakan tengahnya teman-teman, sambil diangkat gini pinggir-pinggir supaya rata kan. Terus sampai segi 4. Tengahnya ini nggak tekan biar ke pinggir, biar sama rata. Oke, ini sudah rata ya teman, sudah bentuk segi 4 ini. Kemudian kita angkat, tutupkan di yang tadi, tutupnya, kasih tidak apa-apa, nggak dikasih. Nah, kita tutupkan sampai rapat ya teman, sampai menutupi semuanya. Tarik sambil ditarik, hati nariknya jangan sampai nanti nggak rata deh, jangan dipaksakan narik kayak gini seperti orang ngurut. Nah itu kan, jadi butuh kesabaran ya teman nariknya. Nah seperti ini, kayak perasaan kata orang, jangan memainkan perasaan tadi. Jadi pakai perasaan. Nah setelah ini kan rapat yang belah sini teman, kita ratakan lagi seperti ini. Oke, ini kan ada yang kurang rapat, kita rapatkan. Kemudian setelah rata gini ya teman, kita tutup pakai apa, kain atau apa. Nah, kita tutup plastik ya teman, seperti ini. Yang lain pinggirkan aja mas. Kita tutup plastik ya teman. Nah, kira-kira nanti 10 menit itu bisa kita sambil jangan dimasukkan, biarkan nanti biar tempel ya. Nah sambil menunggu yang lain, kita meratakan cakwe yang sudah diadon. Cakwe sini aja mas, kita ratakan dibentuk segi 4. Kita olesi tepung terigu biar nggak lengket ya teman. Nah seperti ini, agak tebal kan aja nggak apa-apa.
Oke, langsung disempak, bahasa Lampungnya diberuskan. Nah, gini aja Mas. Jadi seperti ini ya teman, dibentuk segi 4 tadi. Nah gini teman, Mas. Bentuk segi 4 Mas, seperti oke, agak tipis kan ini. Yang bawahnya sambil ditarik pakai ini supaya tidak lengket. Terus bentuk segi 4. Tarik ini Mas. Sambil ditarik jangan dipaksa teman. Nah, sambil diratakan kemudian ditarik. Nah, ini jangan terlalu tipis karena nanti mau dipotong-potong gitu kan. Nah, penting sudah, jangan terlalu tipis. Lebih baik tekan yang di tengah aja, yang di pinggir jangan ditekan. Nah, itu pun yang odading pun seperti itu ya. Jangan nekan yang pinggir, yang tengah ini ditekan supaya rata. Hasilnya ini pun akan mempengaruhi ya teman, kalau terlalu tipis ataupun begitu juga odading. Nah kira-kira sudah rata, baru kita tutup. Nah ini ya teman-teman, ini sudah rata, sudah membentuk segi 4 gini. Kita tutup. Oke teman-teman, sambil menunggu minyak goreng panas, nunggu minyak goreng panas ya, ini ditutup, cakunya ditutup. Ya, ditutup dengan plastik ya teman. Kalau hanya ada kain ya teman. Jadi ini untuk formalitasnya. Jadi kalau ada kain lebih baik kain ataupun serbet ya. Oke, kita tunggu teman-teman sambil menunggu minyak goreng panas. Sambil menunggu minyak panas ya teman-teman, kita siap untuk menggoreng itu. Nah, ini sudah mulai dicurahkan ke wajan atau kuali ya. Ini kita dengan pakai minyak sekilo memang terlalu minim ya, jadi tidak masalah. Jadi ini sudah kita ratakan ya teman, sudah ratakan seperti ini. Nah, sudah menjadi segi 4, kemudian tutup kembali ya sambil menunggu minyak goreng panas. Oke, ini sudah rata ya teman, kita tutup kembali. Memotong caku ya teman, jadi seperti ini kita sambil narik. Nah ini kita untuk uji coba teman, yang penting rata dulu. Oke, jangan terlalu kecil. Nah, terus mulai dipotong Mas. Sini, dari situ pas sini, enak dari sini. Nah, agak besar dikit Mas, sayang juga nanti ada besar lagi. Nah, oke, itu agak besarin dikit ya, karena sayang juga nanti mau, karena ini hanya uji coba. Kalian nanti kalau sudah jualan putusan yang putus. Nah, itu Mas, nempel ya, sampai nempel. Oke, jadi satu ini sudah, kemudian ditumpuk jadi satu, balik ini supaya lengket. Nah, oke, nah seperti itu. Nah, sudah, tekan tengahnya pakai belakang ini, agak tekan dikit, jangan putus. Nah, yang penting agak dalam ya. Oke, udah. Menunggu minyak panas, mulai panas ya teman-teman, tarik lagi. Nah kira-kira panjang. Oke, itu sudah kita masukkan ya teman ya, jadi tarik tadi yang teman. Nah, segitu Mas ya. Oke, sama ratakan, hanya menggunakan feeling ya teman-teman. Jadi dari teman-teman sendiri yang bisa mengatur itu ya. Jadi minyak sudah panas, kita masukkan. Kita sudah mulai menggoreng caku ya teman-teman. Ini memang belum maksimal ngembang teman, karena gorengan pertama juga, jadi belum ngembang maksimal ya. Kita
Ini gorengan pertama ya teman-teman. Jadi memang belum seberapa ngembang ini, belum maksimal. Dan lagian memang riskan ya teman-teman untuk membuat cakwe ini ketika bawang putihnya tadi kita menghaluskan itu mendadak. Jadi kadang memang ada terkendala sendiri panas. Kan ya tumpang itu. Ini walaupun belum maksimal teman-teman, tapi sudah hasilnya sudah bisa sedikit dikatakan sudah berhasil ya. Tapi kalau masih agak alot terlihat seperti ini karena memang belum maksimal, dan pengaruh bawang tadi sekali lagi ya teman-teman, karena itu sangat mempengaruhi kalau mendadak itu. Dengan pertama ya teman-teman, belum seberapa ngembang, hasilnya belum bagus. Nah, ini ada yang kurang ya teman-teman. Ini nanti dari pengaruh bawangnya bisa, kemudian dan tentu yang jelas itu ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai masak ya teman-teman, kita di adonan gorengan pertama ya. Wajar ya teman-teman seperti ini. Nah, ini sudah teman-teman ya, sudah masak. Walaupun masih kurang sedikit, tapi secara bentuk, secara kualitas ini sudah lumayan ya teman-teman. Kita sudah perlihatkan cakunya sudah mulai jadi ya teman-teman. Kita udah motong odading ya teman-teman. Ini potongan pertama, sudah jangan terlalu panas. Ini buang mas, katakan saja. Karena pertama kan, suka pinggir dari pinggir. Nah, oh yang pinggirnya ini, yang ratakan yang ini yang buang semua. Kurang ahli ya teman-teman, nanti harus dibiasakan, karena kalau sudah biasa untuk sekali truk gitu kan, di sini akan lengket lengket di sampingnya. Nah, buang. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk membuat untir-untir. Nah, ini ini namanya masih belajar motong. Kita ratakan saja mas, potong dari sini, buang dulu situ, kemudian ratakan kekecilan nanti. Nah, toh mau buat apa juga kalau kecil itu standar, kalau jelas segini ya segini. Cara ngukur sambil ngukur dengan jari. Nah, gitu. Oke, goreng. Oke teman-teman, kita goreng ya teman. Kita goreng ya teman, masukkan. Nah, gorengan pertama untuk roti gorengnya atau dagingnya teman-teman. Hasil praktek kita di hari ini ya, kan. Ini teman-teman sudah langsung naik teman-teman, perhatikan mas. Seharusnya masnya punya capitan 2 supaya lebih enak mas. Kalau satu kan belahnya repot itu. Nah, pakai itu nggak apa-apa. Kalau udah, nah kalau dia tidak langsung putus teman-teman, ininya yang di pinggir ini ngelengket dengan yang sini, jadi susah dia tuh kan, seperti ini dia akan susah merobeknya nanti. Tapi kalau langsung truk gitu putusnya, dia enak gitu, jadi nanti tidak rusak potongannya dia. Jadi kalau langsung pesonya langsung tembus, dia tidak lengket seperti ini. Kalau ini kan lengket, susah kita untuk, jadi nanti rusak. Ini mas langsung dibelah mas. Kalau dia langsung gula saja, nah tahan gitu, memakai capit 2 seharusnya. Nah ini kalau yang mudah langsung dibalik mas. Jadi ini agak kesusahan karena memang yang pertama juga agak lengket karena motongnya tadi ya teman-teman. Jadi harus usahakan motong itu langsung tembus dia dengan capit 2 seharusnya teman-teman ya. Hati-hati minyaknya, ini minyak panas teman-teman, bukan minyak dingin ya. Kalau gorengnya kita tidak pas ya, nanti jadinya gorengannya juga tidak berbentuk ya teman-teman. Apalagi kita tadi cara motongnya lengket, nah jadi tidak pas seperti itu. Jadi usahakan motongnya juga ya, nanti lama-lama kan terbiasa gitu seperti itu. Langsung balik saja mas, balik ini gulanya yang bawah. Nah itu. Kalau yang itu kan sudah mulai masak, jadi wijennya nanti kelihatan ya teman-teman, apalagi kalau ditambahi wijennya. Nah, tinggal belajar motong yang pas mas. Nah sudah matang dibaliknya teman-teman ya. Ini gorengan pertama dan ajaran pertama ya teman-teman. Pertama belajar, tapi alhamdulillah hasilnya
tidak terlalu mengecewakan, masih kurang tapi tidak mengecewakan. Oke, setelah itu tidak lama langsung diangkat, Mas. Tunggu sebentar langsung diangkat. Sapit aja. Nah, lihat itu belahnya udah hitam, udah coklat belum? Kalau udah coklat diangkat, udah. Nah, kita angkat ya teman-teman, seperti ini. Nah, ini jadi sekilo jadi banyak sekali nih teman-teman. Angkat semua, terus semua. Nah, sekali ngangkat aja. Oke, kita angkat dan alhamdulillah tidak mengecewakan ya teman-teman. Insya Allah jadi gitu kan. Oke, sudah kita angkat ini ya teman-teman. Nah, ya, jadi roti goreng. Jadi ini potongan yang kedua teman-teman ya. Sudah terbentuk. Tidak muat ya. Nah, jadi itu ya teman-teman proses kita menggoreng tadi. Ini yang potongan kedua dan berikutnya. Diangkat ya Mas. Bareng. Nah, ini gorengan yang kedua teman-teman ya. Sudah jadi, sudah masak. Teman-teman ya, untuk daging roti gorengnya sudah jadi. Kita mencoba cakanya teman-teman, sepertinya masih ada kendala, jadi tidak masalah ya, kita nanti diulang lagi. Mencapainya kurang sempurna ya teman-teman kali ini. Bila teksturnya pun cakanya memang kurang bagus, tapi untuk bentuk sudah lumayan. Cuma teksturnya saja yang pas mulai ngembangan mending kan juga. Memang adonannya pengaruh bawang. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini ya kita sudah mempraktekkan dari awal tadi dan kita sudah memiliki hasil ya teman-teman. Jadi kesimpulannya pada saat ini praktek kita sudah selesai, dan untuk odading sendiri atau roti goreng sudah tidak masalah, dan potongannya karena ini baru pemula ya sudah bagus artinya seperti ini, dan cakwe juga potongannya sudah bagus, cuma secara tekstur ini masih kelihatan kurang sempurna ya teman-teman, jadi ada permasalahan sedikit ya, tapi lambat laun bisa kita perbaiki. Nah, seperti ini teman-teman ya, jumpa pada hari ini dan menjadi suatu bahan referensi kita ketika kita belajar. Terima kasih buat teman-teman semua yang selalu mendukung channel kami, dan kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.